Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidriani Nuriska dari kelas 12 Seja'a. Di sini saya akan mensimulasikan rancangan smart home berbasis Internet of Things menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan denah rumah saya. Oleh karena itu, di sini saya akan mengisi beberapa perangkat yang digunakan untuk simulasi smart home. Pertama-tama, kita akan membuat perangkat pembangun jaringan dan juga masukkan komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang akan digunakan sebagai bahan simulasi. Nah, ini yang ada di sebelah kiri, ini itu perangkat pembangun jaringan. Lalu yang di sebelah kanan, ini tuh perangkat-perangkat yang akan disimulasikan sebagai smart home. Nah, pertama-tama kita masuk dulu atau atur dulu home gateway-nya. Di home gateway, masuk ke tab config, lalu di wireless, kita ubah SSID-nya misalnya Smart IoT. Nah, di sini passwordnya juga ganti jadi WPA2PSK atau Wi-Fi Protected Access to Preserved Key atau bisa juga disebut dengan WPA2 personal. WPA2 personal ini adalah metode untuk mengamankan jaringan yang dirancang untuk pengguna rumahan. Nah, di sini kita masukkan saja passwordnya yaitu Hidriani. Setelah itu kita close. Kita coba hubungkan yang laptop. Nah, sini laptop. Pertama-tama kita matikan dulu laptopnya. Kita ubah interface-nya supaya menjadi wireless. Drop, lalu masukkan yang wireless interface ini. Lalu nyalakan lagi perangkatnya. Setelah itu kita masuk ke tab desktop. Nah, yang di PC wireless ini klik connect. Nah, di sini ada Smart IoT, perangkat yang nama SSID Smart Home tadi. Nah, lalu kita connect saja, masukkan passwordnya. Passwordnya itu samakan dengan yang tadi ya. Lalu klik connect. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, di sini si laptopnya itu sudah terhubung dengan home gateway. Diberi simbol dengan sinyal putus-putus seperti ini. Lakukan juga di semua perangkat simulasi smart home ini supaya terhubung dengan home gateway. Contohnya di bedroom lamp. Kita masuk ke advance. Nah, di IoT config ini apabila belum diubah, ubah menjadi PT IoT NM1W. 1W ini itu maksudnya wireless. Ke tab config, di wireless 0, kita masukkan SSID-nya seperti tadi.
Smart IoT. Nah, passwordnya juga kita masukkan. Nah, lalu oh iya, jangan lupa juga di Home Gateway kita atur ya LAN-nya. LAN ini itu sebagai default gateway-nya. Di sini IP address yang saya gunakan yaitu 192.168.14.1. 14 ini yaitu nomor absen saya. Nah, subnet pass yang digunakan yaitu /24 atau 255.255.255.0. Nah, di sini sudah terlihat bahwa perangkat-perangkat sudah terhubung ke Home Gateway. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi router ini supaya dapat menghubungkan Central Office Server sama dengan Cloud PT atau WAN dan juga menghubungkan dengan switch. Itu ISP. Nah, pertama-tama kita masuk ke router dulu. Kita config menggunakan CLI. Nah, int. Nah, kita akan mengkonfig yang untuk yang CO server dulu. Nah, ini tuh gigabit 0/2. int 0/2. Di sini saya menggunakan /27 yaitu 255.255.254. Nah, shutdown supaya tetap ketika di close atau supaya tetap berjalan. Lalu sekarang yang ke WAN atau ke cloud ini. Lihat. Nah, ini gigabit 0/1. Kita config, masukkan IP-nya. IP yang digunakan yaitu nih sama 200.165.14.225. Slash-nya juga sama yaitu /27 dengan 255.255.254. Enter. No shutdown. Lalu yang terakhir yaitu untuk ke switch. Nah, switch ini berapa ya?
gigabit 0/0. Config nt 0/0 IP address-nya. Kalau yang ini kita gunakan IP address 10.20.30.1. Size-nya /24. No shutdown. Nah, setelah dikonfig untuk menghubungkan perangkat-perangkat, ini ubah dulu namanya supaya tidak bingung. Nah, yaitu sekarang lanjut kita ke Central Office Server. Nah, di sini kita lihat di menu config, cell tower-nya IP-nya yaitu 172.16.1.1. IP ini tuh merupakan coaxial interface. Lalu di backbone-nya kita lihat, kita ambil DHCP. IP-nya kita gunakan DHCP. Nah, di sini itu IP-nya itu belum dapat, maka kita config dulu di bagian routernya. IP Maksud dari IP DHCP excluded address merupakan IP ini IP yang tidak boleh diberikan oleh DHCP. Ada 5 IP, yaitu dari 200.165.13.225 sampai 200.165.13.229. Lalu IP DHCP pool ini gunakan cell. Maksud tadi IP DHCP pool merupakan kumpulan IP yang dapat digunakan oleh sebuah host yang tersambung dengan perangkat Central Office Server. Nah, enter, lalu masukkan network-nya 200.165.13.224 dengan prefix /27. Lalu kita masukkan di IP default routernya 200.165.13.225. Nah, lalu masukkan juga IP DNS servernya 10.20.30.254. Setelah itu enter. Nah, kita lihat lagi ke Central Office Server apakah sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Nah, di sini IP yang didapatkan yaitu 200.165.13.230. Karena tadi dari 225 sampai 229 itu tidak boleh diberikan oleh DHCP. Lalu DNS servernya saya dapatkan yaitu 10.20.30.253, default gateway 200.165.13.225, subnet busnya yaitu /24 atau prefix /27. Lalu sekarang kita akan mengkonfig yang ke bagian WAN-nya. Nah, sama, masukkan IP DHCP excluded address. Ini 14. Kenapa 14? Karena tadi NT interface yang gigabit 0/1 yang kehubung ke WAN itu IP-nya
200.165.14.225. Nah, IP yang tidak boleh digunakan oleh DHCP yaitu 200.165.14.225 sampai .229. Jadi ada 5 IP yang tidak boleh digunakan oleh DHCP. IP DHCP pool 1, networknya hanya 14, default routernya 14, ininya sama, dan servernya juga 10.20.30.254. lalu setelah itu exit. Kita lihat, coba kita lihat default home gateway-nya. Nah, ini di sini apakah saya mendapatkan IP DHCP? Oh iya, supaya home gateway ini dapat IP DHCP, kita juga harus mengkonfig cold one-nya ini. Config, kita masuk ke Ethernet 6, lalu ubah provider networknya menjadi kabel. Nah, setelah ini kita lihat ada coaxial 7, kabelnya Ethernet 6, lalu add. Nah, ini. Setelah itu kita lihat ya home gateway-nya. Apakah sudah mendapatkan IP internetnya? IP DHCP yang didapatkan yaitu 200.165.14.230 dengan DNS server 10.20.30.254 dan subnet masknya prefix /27, default gateway-nya 200.165.14.225. Nah, setelah itu kita akan masuk ke laptop, kita lihat apakah sudah dapat IP. Nah, di sini laptop juga sudah mendapatkan IP-nya yaitu 14.112 dengan default gateway 14.1 dan DNS servernya yaitu 10.20.30.254. Lakukan yang sama pada semua perangkat smart home supaya mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, setelah semua mendapatkan IP DHCP-nya, kita akan mengkonfigurasi atau menambahkan DNS server. Nah, kita klik DNS server ini, lalu masuk ke menu desktop, IP configuration, kita masukkan IP DNS tadi, yaitu IP-nya 10.20.30.254. Subnet masknya yaitu SES24, kita gunakan yang SES24. Lalu default gateway-nya yaitu yang 10.20.30.1 dan servernya juga masukkan yaitu 10.20.30.254. Nah, ini sudah dikonfig seperti ini. Lalu masuk ke menu service. Di sini si DNS-nya kita on-kan dulu supaya bisa menggunakan DNS. Lalu masuk ke IoT server. Saya lakukan yang sama, masukkan IP juga. Nah, di sini yang digunakan itu berbeda satu angka dengan yang DNS server. Di sini kita gunakan IP-nya 10.20.30.253. Subnet masknya sama, yaitu menggunakan prefix
CS24. Default gateway-nya dan servernya itu IP tadi 244. Nah, seperti ini masuk ke tab service, lalu di IoT ini kita on-kan. Nah, setelah itu kita buat dulu ya domain name sistemnya. Nah, DNS ini kita coba buat namanya IoT server.id. Addressnya itu menggunakan yang IoT server 10.20.30.253. Nah, setelah itu add. Dari sini sudah terlihat bahwa DNS sudah dibuat dan dapat digunakan. Setelah itu kita juga meremote semua perangkat smart home ini. Nah, mulai dari button lamp, IoT servernya kita ubah jadi remote server. Nah, server address-nya ini masukkan yang IP IoT server 10.20.30.253. Username saya buat misalnya rumah hijri. Ini juga sama. Lalu connect. Nah, ini lakukan yang sama di semua perangkat simulasi smart home. Setelah beres semua, setelah di-connect, disambungkan, kita coba lakukan ping dari laptop. Kita coba ping ke DNS dulu. Ping 10, 20, 30, 253 ke IoT server pertama. Nah, sudah berhasil, maka laptop sudah terhubung dengan IoT server. Lalu juga lakukan ping terhadap DNS server. Nah, ini juga sudah terhubung, sudah berhasil melakukan ping. Setelah itu kita coba lihat atau masuk ke IoT monitor apakah perangkat yang tadi terhubung atau perangkat simulasi smart home tadi sudah terdeteksi atau terbaca belum di laptop ini, di IoT monitor ini. Nah, di sini IP-nya yaitu gunakan 10.20.30.253, username-nya dan password-nya juga sama, rumah hijri login. Coba rumah hijri. Nah, di sini belum terlihat, maka apabila belum terlihat seperti ini, kita harus mengkoneksikan kembali atau menghubungkan kembali. Nah, kita lihat kembali di laptop apakah sudah terdeteksi atau terbaca belum. Nah, di sini
sudah terbaca, ada bedroom lamp, ada living room lamp, siren, motion detector, terus smart garage, smart window, smart fan, smart door, dan ada smoke detector. Nah, setelah itu kita coba apakah bisa nyala. Nah, di sini tuh kalian lihat ada RFID reader, RFID card, ada MCU. Nah, di sini tuh fungsinya apa sih? Di sini tuh kita akan mencoba membuka pintu menggunakan card. Nah, makanya di sini kita akan mengkonfigurasi supaya pintu ini dapat terbuka menggunakan sebuah RFID card. Nah, kita hubungkan dulu menggunakan yang kabel IT custom. Nah, di sini tuh di RFID reader itu yang analog slotnya kita ubah jadi 2. Nah, jadi ada 1. Kita lihat RFID card-nya. Nah, di sini value-nya itu 1001. Nah, supaya si smart door ini bisa dibuka menggunakan kartu, kita akan mencoba memprogram si RFID card-nya dulu. Nah, jika si card ID-nya bernilai 1001, maka set state ini yaitu 0 atau terbuka, kecuali selain itu maka tertutup. Maksudnya apa? Kita lihat di sini specification-nya. Nah, ini 0 itu kebuka, 1 itu lock. Kita program juga MCU ini untuk memprogram si pintunya agar terbuka dan memprogram agar si RFID reader ini terbaca. Nah, kita ke programming, masuk di sini var door itu 1 itu maksudnya tadi kita menggunakan yang di sini itu kita menggunakan yang tadi port D1. Makanya kita gunakan variabel door untuk membaca slot 1 atau ya port 1. Nah, lalu kita buat variabel lagi untuk RFID reader-nya yaitu A0. Lalu function setup-nya in mode door itu sebagai output dan si RFID reader ini sebagai input. Nah, lalu function loop-nya itu
jika analog readernya sama dengan 0 atau ketika si RID-nya menyuruh membuka pintu, maka cluster write membaca si pintunya itu satu. Maksud satu ini itu terbuka. Kecuali selain itu, maka pintu akan tertutup atau terkunci. Nah, mengapa 0 dan 1 kita lihat di sini. Sini coba kita run. Nah, ini ada warna merah. Kita coba dekatkan. Berubah menjadi warna hijau. Nah, jalankan MCU-nya, apakah bisa terdeteksi atau tidak. Apakah si pintu ini bisa membuka atau tidak. Kita tempelkan si cardnya. Nah, di sini pintu terlihat sudah terbuka atau si program ini sudah berjalan di perangkat pintu. Kalau dijauhkan card ID-nya, si pintunya akan menutup. Didekatkan akan membuka, dijauhkan akan menutup. Nah, supaya yang lainnya bisa otomatis juga, kita akan melakukan sebuah kondisi. Maksudnya itu kita akan mengatur supaya si smart home ini dapat terkontrol atau digunakan secara otomatis. Nah, klik condition. Lalu di sini masukkan apa saja yang akan kita atur atau yang akan kita kontrol menggunakan laptop. Nah, di sini itu saya akan menambahkan misalnya alarm atau siren on. Ini nah, apabila ada pergerakan on true, maka si siren ini atau alarm ini akan menyala. Oke. Lalu tambahkan lagi untuk judulnya kasih siren off misalnya. Nah, apabila si motion detector atau tidak ada orang, maka si sirennya akan mati. Kita coba. Lalu tambahkan lagi untuk yang lampu. Nah, di sini itu saya akan membuat kondisi apabila pintu smart door ini terbuka, maka si lampu akan menyala. Maka semua lampu akan menyala. Nah, kita coba. Nah, di sini terlihat bahwa lampu ruang tamu, lampu kamar mandi, dan lampu kamar tidur itu sudah menyala. Lalu buat juga untuk smoke detector untuk membaca asap. Di sini contohnya itu banyak asap judulnya. Di sini smoke detector, apabila si smoke detector ini atau asap ini melebihi dari 0,17, maka garasi akan terbuka, lalu pintu akan terbuka secara otomatis, dan kipas angin akan menyala. Setelah itu kita buat juga untuk mematikannya sedikit asap. Smoke detector level kurang dari sama dengan 0,05, maka smart garage tertutup. Nah, ini kondisi yang sudah saya buat. Kita coba untuk yang smoke detector. Nah, kita uji coba menggunakan
mobil. Mobil ini untuk asap, untuk menghasilkan asapnya. Alt, kita lihat di ini apakah si asap ini terbaca atau tidak. Nah, ini akan terus meningkat. Nah, apabila lebih dari 0,17 maka ini akan terbuka. Lalu apabila kurang dari 0,05 maka si garasi jendela akan tertutup dan kipas angin akan terbuka. Kita coba matikan lampu menggunakan handphone. Kita lakukan uji coba sekali lagi. Nah ini kondisi yang benar. Kita coba ya. Kita ada pergerakan di store atau di toko, ada orang lewat, maka siren akan menyala. Lalu apabila pintu dibuka, maka lampu akan menyala. Dan yang terakhir, apabila banyak asap dan level asapnya itu melebihi 0,17, maka apabila melebihi 0,17 maka garasi dan jendela akan terbuka dan kipas angin akan menyala. Apabila kurang dari 0,05 maka garasi dan jendela akan tertutup dan kipas angin akan mati. Kita matikan lampu melalui laptop. Nah, kita juga coba masuk menggunakan smartphone. Apakah si perangkat ini bisa dikontrol melalui smartphone atau tidak? Kita masukkan IoT monitor. Masuk. Nah, perangkat juga sudah terbaca di smartphone. Jadi kita bisa jadi perangkat ini bisa dikontrol melalui smartphone dan juga laptop. Nah, kan tadi kita sudah membuat DNS nih ya, sudah membuat domain name server. Kita coba masuk menggunakan domain name server tadi. iotserver.id, username Rumah Hijri, admin Rumah Hijri, login. Nah, perangkat juga sudah terbaca. Jadi kita bisa login menggunakan IP IoT server kita atau menggunakan domain name server kita. Domain name system atau DNS kita. Nah, ini di cluster. Jadikan cluster. Perangkat internet ini jadikan satu, diklasterkan. Nah, ini. Nah, ini hasil dari percobaan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.